Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTubers dimanapun Anda berada, para peminat kajian ekonomi syariah. Hari ini saya akan mengemukakan 5 fakta mengejutkan tentang riba. Bagi siapa yang belum memahami riba, maka riba adalah satu definisi ataupun satu istilah yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Para peminat ekonomi syariah tentu harus menguasai definisi ataupun istilah penjelasan tentang riba. Karena inilah yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Jadi kalau kita mahasiswa ekonomi syariah misalnya atau peminat ekonomi syariah tidak memahami riba, tentu menjadi sebuah hal yang dipertanyakan. Baik, hari ini saya tidak akan menjelaskan tentang riba secara mendetail, tapi saya akan mengemukakan 5 fakta yang mengejutkan tentang riba ini. Yang pertama, fakta pertama menyebutkan bahwa riba ternyata diharamkan banyak agama. Kalau kita lihat, ya silakan di Google, kita lihat bahwa ternyata agama seperti Yahudi, Nasrani misalnya, bahkan Islam, mengharamkan riba jauh-jauh hari. Kalau kita lihat di dalam kitab Talmud atau ulangan misalnya di kitab Yahudi itu disebutkan misalnya kata-kata, kalau kamu memberikan pinjaman kepada orang miskin, kamu jangan seolah-olah menjadi penagih hutang kepada mereka. Dan ada kecaman banyak terhadap orang yang melakukan pembungan uang terhadap pinjaman-pinjaman itu. Di kitab Lukas misalnya, agama Nasrani itu disebutkan bahwa atas jasa apa engkau melakukan pembebanan bunga terhadap orang yang diberikan pinjaman. Di dalam Islam tentu lebih banyak lagi ayat-ayat yang mengemukakan tentang keharaman riba. Di hadis Nabi juga seperti itu. Nah, fakta mengejutkan yang saya maksud tadi adalah ketika ini diharamkan oleh banyak agama, tapi kenapa banyak pemeluk agama yang ramai-ramai melanggar larangan ini? Ini fakta yang mengejutkan. Sebabnya mungkin bisa beragam. Bisa saja karena para pelaku riba memang lebih dominan pengaruh mereka di masyarakat. Atau bisa jadi ini dikarenakan masalah politik, di mana politik saat itu mungkin para penguasa-penguasa ternyata lebih tertarik dengan aktivitas riba, sehingga kajian-kajian agama, ajaran-ajaran agama menjadi tidak berperan banyak. Nah, ini tentu bisa diselidiki ataupun bisa dilakukan riset mendalam terhadap hal ini. Tapi fakta tadi menyebutkan bahwa meskipun dilarang, tapi ternyata banyak pemeluk agama yang ramai-ramai melanggar larangan riba. Fakta yang kedua, fakta ini menyebutkan bahwa riba ternyata jenisnya bukan hanya 2. Saya uraikan sedikit. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih, itu riba biasanya jenisnya ada 2, yaitu riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah adalah riba terkait dengan pinjam-meminjam, hutang piutang, di mana ada tambahan bagi pinjaman pokok misalnya, ada beban bunga sekian persen kalau terlambat misalnya, baik itu bulanan, tahunan, atau setengah tahunan. Nah, ini disebut dengan riba nasi'ah. Disebut juga riba jahiliyah. Tetapi ada juga disebut dengan riba fadl. Riba ini disebut dengan riba fadl atau riba khafi karena aktivitas ini tersamar, yaitu keharamannya ditemukan dalam hadis Nabi. Misalnya tukar menukar antara emas dengan emas, perak dengan perak, tamar dengan tamar, gandum dengan gandum, garam dengan garam. Ini tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan on the spot dan tunai dan sama kadar kualitas dan kuantitasnya. Nah, 2 jenis ini biasanya yang sering menjadi kajian para pegiat ekonomi syariah dan fikih muamalah khususnya. Tetapi ternyata kalau kita lihat dari kitabnya Nazih Hammad yang cerita tentang fikih muamalah, al-maliyah wal masrafiyah al-mu'asirah, disebutkannya ternyata ada jenis riba yang ketiga, yang dimaksudnya sebagai riba yang diperluas maknanya. Apakah riba itu? Riba jenis ketiga yang dimaksud di dalam kitab ini adalah segala jenis aktivitas ekonomi yang fasid, di mana manusia akhirnya memakan harta orang lain secara zalim. Nah, semua aktivitas ini disebut dengan riba juga. Nah, tentu ini menjadi tanda tanya.
Kenapa ini juga disebut dengan riba? Di dalam kitab Nazih Hamad disebutkan bahwa ulama menyebutnya ini juga sebagai riba. Aktivitas-aktivitas ekonomi, penipuan, jual beli batil misalnya, ini juga dikategorikan sebagai aktivitas memakan harta orang lain secara batil. Dan tentu ini adalah haram juga. Karena jenis riba ada 70, lalu sementara tadi hanya 2, riba nasi'ah dan riba fadl, maka tentu saja logis bagi kalangan yang menyatakan jenis ketiga ini bahwa ada banyak aktivitas transaksi manusia yang juga dikategorikan riba. Sehingga dalam definisi yang ketiga disebutkan bahwa riba adalah segala jenis aktivitas manusia yang memakan harta orang lain secara zalim. Bagi ada penggiat ekonomi syariah, silakan saja mau pilih definisi yang mana. Tapi memang biasanya kita hanya akrab dengan 2 istilah tadi, yaitu riba nasi'ah dan riba fadl saja. Tapi tidak riba yang ketiga. Tapi bagi Anda yang ingin berhati-hati dalam aktivitas sehari-harinya supaya tidak terjebak ke dalam aktivitas riba, tentu jenis yang ketiga tadi, yaitu riba yang diperluas tadi, harus juga dipahami dan diketahui. Baik, kemudian yang ketiga. Fakta ketiga menyebutkan bahwa pengharaman riba di dalam Al-Quran ternyata dilakukan secara bertahap. Ini artinya bahwa ada tahapan yang dilakukan Al-Quran sehingga sampai kepada kesimpulan akhir, kepada larangan riba secara mutlak. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran ternyata ada 4 tahap. Yang pertama, tahap masih mengkondem atau mengutuk tentang aktivitas riba. Kemudian tahapan kedua adalah mengutuk aktivitas riba yang dilakukan orang Yahudi. Dan yang ketiga menyatakan riba yang dilarang adalah riba yang punya potensi berlipat ganda. Baru yang keempat adalah larangan riba secara mutlak. Silakan nanti dilihat tentang tahapan larangan riba. Nah, tahapan ini artinya itu ada satu kenapa tahapan ini diberikan? Supaya tidak terjadi shock di masyarakat yang saat itu memang telah menganggap riba sebagai sebuah aktivitas yang biasa. Nah, ini kalau dilarang langsung, kalau dilakukan pelarangan total, tiba-tiba tentu akan membuat shock masyarakat saat itu karena sudah menganggap aktivitas pinjam-meminjam dengan riba merupakan sebuah kebiasaan ataupun hal yang biasa-biasa saja. Nah, Al-Quran melakukan tahapan ini menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya riba ini telah berurat berakar di dalam masyarakat. Nah, fakta ini harus dipahami betul-betul oleh para pegiat ekonomi syariah. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, fakta yang keempat menyatakan bahwa Fatwa MUI tahun 2004 nomor 1 menyatakan bahwa riba ataupun praktek yang dilakukan bank konvensional itu telah masuk ke dalam kategori riba. Nah, jadi kalau kita lihat sebelum tahun 2004 ternyata masih ada ikhtilaf atau bahkan banyak pendapat yang menyatakan bunga di perbankan konvensional itu boleh diambil atau bukan merupakan sesuatu yang disebut dengan riba. Tetapi setelah tahun 2004, setelah keluarnya Fatwa MUI nomor 1 itu, maka aktivitas perbankan konvensional dalam praktek pinjam meminjam itu dikategorikan sebagai riba. Dan bukan hanya aktivitas di perbankan, tapi juga aktivitas di pasar modal, asuransi, dan sebagainya juga masuk ke dalam kategori riba. Nah, kalau kita lihat dari cerita tentang fatwa ini, tentu waktu itu ketika mau dilaunching, itu banyak polemik dengan menyatakan nanti akan terjadi rush atau penarikan uang besar-besaran dari konvensional. Banyak pro dan kontra terhadap cerita fatwa nomor 1 tahun 2004. Silakan Anda lihat dan Anda kaji. Tapi yang jelas disebutkan bahwa praktek yang dilakukan bank konvensional itu telah masuk ke dalam unsur riba di dalamnya. Nah, sekarang yang kelima, fakta yang terakhir tentang fakta yang kelima ini sangat mengejutkan, yaitu bahwa di dalam Al-Quran ataupun hadis, kutukan atau dosa bagi pemakan riba itu jauh lebih dahsyat dan lebih keras ketimbang pemakan babi. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran misalnya disebutkan orang yang makan riba itu seperti orang yang kesurupan, orang yang kesambar atau kesambet setan misalnya, tidak bisa berdiri dengan normal.
Di hadis Nabi disebutkan misalnya orang yang memakan riba itu, dosa riba itu yang paling ringan itu seperti orang berzina dengan ibu kandungnya. Nauzubillah min dzalik. Riba termasuk 7 dosa yang sangat besar, yang dosanya itu sama seperti pembunuhan misalnya. Dosa ini bahkan tidak disebutkan terhadap pemakan babi. Nah, ini tentu fakta yang mengejutkan. Itu artinya bahwa riba memang benar-benar suatu aktivitas yang dosanya itu besar sekali. Tapi dalam kenyataannya memang aktivitas riba ini seolah-olah menjadi sebuah hal yang biasa di masyarakat. Seolah-olah di masyarakat ada anggapan bahwa riba ini dosanya lebih ringan ketimbang makan babi tadi. Baik para penonton sekalian, itulah 5 fakta mengejutkan tentang riba yang hari ini saya share kepada kita semua. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Silakan subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya video ini untuk pembelajaran kita lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.